Tuhan, Engkau berjanji, apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, Engkau akan mendengarkan doa kami. Engkau juga berjanji, apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan menerimanya. Adalah kehendak Engkau bagi kami untuk diselamatkan. Adalah kehendak-Mu bagi kami agar kami lebih percaya kepada Engkau dan kami lebih bergantung kepada Engkau. Bapa, adalah kehendak-Mu bagi kami untuk datang berkumpul bersama-sama mendengarkan suara-Mu. Adalah kehendak-Mu bagi kami untuk mendapatkan kecurahan roh hujan awal dan roh hujan akhir. Berikan kami roh-Mu yang suci Tuhan, agar apapun yang kami dengarkan ada malam hari ini boleh memberikan kekuatan rohani bagi kami untuk menghadapi berbagai pencobaan yang ada di atas dunia ini, khususnya kami yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, tolong sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Seperti apa hal kerajaan surga? Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Ya, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil apa? Pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Hal kerajaan surga semua 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Kenapa dibilang bodoh? Ayat 3 katakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Perhatikan baik-baik. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa apa katanya? Minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara lihat bedanya dari awal. Yesus mau kita tahu memilih yang apa? Terbaik. Saudara mau pilih yang mana? Yang bodoh, yang bijak? Saya berharap semua kita akan pulang dengan satu ketetapan hati bahwa saya dan saudara akan memilih yang bijak. Yang bodoh dan yang bijak. Itu judul kita malam ini. Tapi saya berharap saya dan saudara tidak akan memilih yang apa? Bodoh. Dan sekarang kita tahu apa bedanya? Apa bedanya yang bodoh dan yang bijak, saudara? Yang bodoh tidak membawa minyak tambahan. Ada minyak di pelitanya, tapi tidak ada minyak tambahan. Yang bijaksana membawa pelitanya, tentunya ada minyaknya. Dan juga ada apa katanya? Ada minyak dalam buli-buli. Ya, jelas gak sampai di sini, saudara? Ya, saya yakin Yesus telah memberikan perumpamaan ini sebegitu simpel, sederhana, jelas, tidak mungkin salah dimengerti. Amin, saudara-saudara. Supaya saya dan saudara tidak akan membuat pilihan yang apa? Salah. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu bedanya sudah jelas. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Ya, tadi malam kita sudah pelajari bahwa yang setia dan bijaksana
adalah orang yang memberikan makanan pada waktunya. Dia tidak pusing Yesus mau datang besok, dia tidak pusing Yesus mau datang minggu depan, tahun depan, 1000 tahun depan. Orang yang setia dan bijaksana akan tetap melakukan tugas yang Tuhan telah percayakan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Tidak peduli gagal, karena kita dipanggil bukan untuk sukses. Oh, apa maksud mereka? Kita dipanggil untuk setia, saudara. Apa bedanya setia sama sukses? Walaupun kita gagal menyelamatkan satu jiwa, kalau kita sudah berusaha, bagi Tuhan itu bukan gagal. Karena yang dimaksud dengan kegagalan adalah ketika kita gagal untuk melakukan tugas kita, untuk memberikan makanan pada waktunya. Ya, Matius 24 ayat 45 tadi malam dengan jelas bilang, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuannya itu akan datang pada hari yang tidak diketahuinya dan pada saat yang tidak disangkakannya, dan akan membunuh dia dan menjadikan dia senasib dengan orang-orang munafik. Saudara dengarkan baik-baik, apa bedanya? Apa bedanya seorang hamba yang setia dan bijaksana dengan yang jahat? Yang setia, dia tidak peduli dia gagal atau tidak, dia tetap melakukan tugasnya. Tidak peduli saudara dibilang ketua yang gagal, yang penting saudara lakukan tugasnya. Bagi Tuhan itu sudah apa? Sudah sukses. Karena kenapa saya harus katakan ini? Karena yang disebut dengan sukses sekarang dengan kacamata dunia, betul atau tidak saudara? Itu yang dibilang sebagai sukses. Kalau baptisannya banyak, sukses. Walaupun baptisannya sulap-sulap. Oh, saya berani katakan ini, saudara. Saya berani katakan ini karena saya tahu pasti apa yang saya katakan. Tidak ada maksud saya menyinggung siapapun. Tapi suatu saat saya punya anggota di suatu penjara, saya nggak usah sebutkan, nanti saudara akan tahu. Ya, ini saya tahu pasti. Saya punya anggota di penjara wanita. Dia SMS pendeta. Apakah sekarang Advent sudah ada open baptisan? Bingung saya. Bu, apa maksudnya open baptisan? Oh, itu kayak open communion, walaupun bukan orang Advent boleh dibaptis. Oh, Bu, saya belum tahu kalau ada seperti itu. Ya, dia bilang di sini, ya, baru-baru ada baptisan 48 orang. Ada 48 orang dibaptis. Terus saya kasih selamat sama satu ibu. Bu, selamat ya, kita sudah satu iman ya sekarang. Ibu itu bilang, apa maksud ibu? Saya tetap seorang Katolik, tapi ibu dibaptis oleh gereja Advent. Oh, saya nggak tahu kalau itu gereja Advent. Saya bahkan nggak tahu itu gereja dari mana. Mereka cuma bikin pengumuman bahwa akan ada baptisan dengan cara Yesus. Dan saya mendaftar. Saudara, apa ini bukan sulap-sulap? Maafkan saya mencintai organisasi ini dengan segenap hati saya, saudara. Tetapi karena ukuran kesuksesan itu sudah masuk kepada kita, cara dunia mengukur segala sesuatu harus bisa terukur. Ya, saya mau tanya, apakah Yesus pernah baptis satu orang pun? Ya, apakah Yesus pernah baptis satu orang pun? Berarti kita bilang Yesus gagal atau tidak? Kalau kita pakai ukuran dunia, kita bilang Yesus apa? Gagal, karena dia tidak pernah saya baca membaptis satu orang pun. Tidak pernah. Dan bagi Yesus, persembahan yang terbesar adalah 2 peser, 2 sen yang diberikan oleh apa? Janda miskin itu. Saudara, dengarkan baik-baik. Ya, ukuran apa yang kita pakai untuk bilang sukses? Apakah kita bilang Nuh, pengkhotbah yang luar biasa itu gagal? Karena di dalam 120 tahun dia berkhotbah, saudara tahu berapa orang yang selamat? Hanya 8, dan 8 ini semua KKN. Istri, anak mantu. KKN atau tidak, saudara? Apakah kita bilang, berarti dia 15 tahun dia berkhotbah, baru 1 jiwa dia baptis? Betul atau tidak, saudara?
120 tahun dia berkhotbah, hanya 8 jiwa termasuk dirinya yang dia selamatkan. Ya, saudara dengarkan baik-baik. Saya ada panitia di sini, saya mau bilang sesuatu. Jangan bilang saudara gagal kalau saudara sudah berhasil bikin KKR ini. Karena tidak ada baptisan. Kita selalu bilang bahwa baptisan itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, berarti itu bukan pekerjaan siapa? Kita. Jadi kita serahkan saja sama siapa? Roh Kudus. Jangan kita manipulasi orang supaya dibaptis. Ya, sudah terlalu banyak saya mengalami kepahitan seperti itu, saudara. Jangan kita tambah dosa lagi. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, saya pernah waktu pendeta muda di Jemaat Paul II di Manado, orang itu dibaptis. Kita cuma ketemu waktu KKR. Karena mau bikin senang ini, pimpinan dari General Conference dibaptis. Kami baptis 5 orang, 1 pasangan suami istri. Kita nggak pernah ketemu sama orang-orang ini sebelumnya. Cuma malu kalau jemaat besar seperti Paul II tidak ada apa? Baptisan. Dan saya bilang ini, saya terlibat di situ. Saya bukan membenarkan diri, ya, tapi saya terlibat di situ. Dan kami baptis suami istri ini. Dia masuk gereja pada saat dibaptis, dan itulah yang terakhir kali. Setelah dicek kenapa? Oh, ternyata orang yang deketin dia cuma kasih beras, dan waktu dia minta TV sesudah dibaptis nggak dikasih, dia langsung nggak masuk gereja lagi. Saudara dengarkan? Ya, saya nggak karang-karang ini, saya tahu pasti apa yang saya bilang. Ya, dan tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun, saudara. Tapi kita mau real dengarkan. Kenapa sekarang ini ukuran keberhasilannya adalah kesuksesan dalam definisi dunia? Betul atau tidak, saudara? Ya, ini akan membuat kita tidak siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, 1 orang dari 5 orang itu, dia mengaku dari Tidore. Jadi dia dari seorang Islam. Dan kita excited kalau orang Islam mau jadi Kristen. Amin. Kalau sungguh-sungguh, kenapa kita nggak excited? Sedangkan surga bersuka cita, iya kan? Tapi saudara tahu, dia bikin penipuan. Karena dia nabi sebenarnya. Jadi ini cuma akal-akalannya dia. Dia bikin penipuan di kantor Uni. Waktu itu Uni Timur. Dengan nilai 30-an juta saat itu. Tahun 90-an. Dia bilang dia pendeta. Sama satpam dia bilang, saya pendeta dari Tidore. Ya, tolong titip barang saya. Padahal barang ini dia ambil dari toko elektronik yang biasa supply barang kepada kantor Uni. Terus dia bilang, oh mereka lagi istirahat kasirnya. Jadi tunggu dulu ya, kamu makan dulu. Dia kasih duit sama sopir, sama itu orang dari toko yang akan menagih. Waktu mereka pergi makan, dia angkat lagi barangnya, masukin ke dalam mobil dan dia pergi. Saudara, ya cukuplah kita bermain-main dengan hal seperti ini. Yesus sudah mau apa? Datang. Apa katanya? Kita harus apa? Kalau Yesus mau datang, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Harus ada kebangunan rohani, harus ada perubahan di antara kita, saudara. Ya, Oke. Sekarang kembali kepada bijaksana atau bodoh. Yang satu punya minyak cadangan, yang satu tidak punya minyak apa? Cadangan. Itu inti permasalahannya. Itu yang membuat perbedaan. Apa yang membuat perbedaan? Yang satu punya minyak, yang satu tidak punya minyak cadangan. Dua-dua punya minyak, dua-dua punya apa? Dua-dua punya apa? Pelita. Betul atau tidak, saudara? Dua-dua punya pelita. Ya, tapi ya, apa yang terjadi? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mereka semuanya apa katanya? Tertidur lelap. Ya, mereka tertidur. Ayat 6. Sekarang waktu tengah malam. Apa yang terjadi waktu tengah malam? Terdengarlah suara orang berseru. Nah, saya mau berhenti sebentar di sini, saudara. Berarti kepada ada suara orang berseru. Apakah semua orang tertidur? Tidak.
Berarti ada yang tidak tertidur. Saudara, jangan kita bilang bahwa semuanya tertidur. Jadi normal sekali kalau seorang yang rohani sekalipun tertidur. Tidak, saudara. Ada umat-umat Tuhan yang tidak tertidur. Berarti dia berjaga-jaga. Firman Tuhan bilang, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri itu akan datang. Firman Tuhan mengabarkan kepada saya dan saudara bahwa kedatangan Yesus itu seperti seorang pencuri. Artinya saya dan saudara tidak siap. Tetapi ternyata ada umat-umat Tuhan yang siap. Ada umat-umat Tuhan yang walaupun ada Piala Dunia, dia tidak akan nonton tapi dia berdoa. Walaupun Asian Games, dia tidak akan nonton tapi dia akan berdoa. Saudara senyum penuh rasa bersalah. Iya. Apa artinya waktu tengah malam, saudara? Alkitab tidak, apalagi ini perumpamaan dari Yesus. Dia tidak asal melontok kalau orang ngadu bilang. Ya, dia tidak asal ngomong, saudara. Ada maksudnya, waktu tengah malam. Apa maksudnya waktu tengah malam? Tengah malam adalah waktu di mana malam itu paling gelap. Waktu di mana malam itu paling apa? Paling gelap. Itulah puncak kegelapan pada malam hari. Malam atau gelap melambangkan kejahatan. Betul atau tidak, saudara? Karena terang adalah melambangkan kebenaran atau sebaliknya dari kejahatan. Dengan demikian, saudara, bahwa Yesus akan datang pada saat kejahatan mencapai apa? Puncaknya. Saya mau tanya, apakah dunia ini lebih baik atau lebih buruk? Dari segi kejahatan. Billy Graham saja, bukan seorang Advent, seorang Kristen, seorang evangelis yang sangat terkenal, katakan tahun 98, saya dengarkan dia katakan, kalau Tuhan tidak datang, tahun 98 dia bilang gini, kalau Tuhan tidak datang dalam 10 tahun, maka Tuhan tidak adil kepada Sodom dan Gomora dan kepada orang yang hidup pada zaman Nuh. Oleh karena Tuhan telah membinasakan mereka pada zaman dulu karena kejahatan mereka. Kejahatan kita sekarang telah mencapai puncaknya. Dia katakan dalam 10 tahun, berarti sebenarnya sampai tahun 2000 berapa? 8. Apa kejahatan yang terbesar daripada orang yang hidup pada zaman Nuh dan Sodom dan Gomora? Saudara sebutkan kepada saya, apa kejahatan yang terbesar? Ya? LGBT. Saya kasih tahu di dalam Matius 24 ayat 37-38 disebutkan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, saudara. Firman Tuhan yang katakan tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kejahatan yang dibuat dulu yang membuat Tuhan harus memusnahkan dunia ini dengan air bah, dengan api yang turun kepada Sodom dan Gomora, ya, itu akan terjadi lagi. Baru ayat 38 sebutkan, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Dengan jelas ada dua hal yang disebutkan aktivitas daripada orang pada zaman dulu. Apa itu, saudara? Makan, minum, kawin, mengawinkan. Apakah ini secara kebetulan Yesus sebutkan, saudara? Tidak. Yesus bilang, orang di akhir zaman lebih pakai otak belakang daripada otak depan. Kenapa? Nah, saudara tahu apa fungsi otak depan? Untuk berpikir, menganalisa, mengambil keputusan. Kita memilih pilihan yang terbaik pakai otak depan. Apa fungsi dari otak belakang? Ada 3 hal. Pertama, ya, di sini mengendalikan selera makan. Otak belakang juga mengendalikan perasaan. Otak belakang juga mengendalikan hawa nafsu seks. Jadi ketika Alkitab katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia, sebab mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Artinya orang yang tidak siap pada kedatangan Yesus kedua kali, sebagaimana orang yang tidak siap waktu air bah itu datang, walaupun mereka telah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Apa mujizat yang mereka lihat terjadi? Binatang beriring-iringan masuk ke dalam apa? Batra. Binatang saja tahu bahwa waktunya sudah apa? Singkat. Tetapi mereka tidak tergerak sedikit pun, saudara, untuk berpikir masuk ke dalam apa? Batra. Kenapa? Kenapa begitu?
Karena mereka terlalu dikendalikan oleh otak belakang, saudara. Pakai perasaan, tidak pakai prinsip, tidak pakai pikiran. Saudara tahu di gereja kalau orang yang pakai perasaan sedikit-sedikit tersinggung, betul atau tidak? Betul. Sedikit-sedikit tersinggung, terlalu keras khotbahnya, dibilang apa ini? Ya, itu bikin masalah di gereja. Dan saudara tahu apa yang bisa membuat kita selalu pakai perasaan? Musik. Christian contemporary music sangat berbahaya. Karena musik setan gunakan. Kenapa? Bagaimana caranya musik gunakan? Musik ini tidak bisa difilter oleh otak depan. Musik itu langsung menyentuh apa? Perasaan. Jadi saudara, jangan dengarkan musik dengan beat yang keras, dengan drum. Kenapa dengan drum tidak boleh? Ya, secara ilmiah, drum itu membuat saraf di otak tertekan. Dan ketika saraf itu tertekan, maka otak atau tubuh mengeluarkan hormon seks. Makanya anak muda yang lagi akil balik suka banget dengar lagu keras. Ya, jangan bikin di gereja seperti di pub, saudara. Cuma diganti kata-katanya. Ya, tolong orang-orang tua jaga ini. Itu secara sains. Saudara mau secara rohani? 2 selected messages, halaman 36. Sebelum pintu kasihan ditutup, Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa apa yang terjadi di Indiana akan terulang kembali menjelang pintu kasihan ditutup. Akan ada teriakan, akan ada suara hiruk pikuk, dan ini disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus. Akan ada tari-tarian bergoyang dengan drum. Dengarkan saudara, ya, saya bukan membenci saudara, justru saya mengasihi saudara. Jangan menyanyi pakai perasaan. Bukan berarti saudara harus nyanyi tanpa perasaan, tapi jangan pilih lagu yang saudara suka. Pilih lagu yang Tuhan apa? Suka. Amin, saudara-saudara. Amin. Jangan pilih satu gereja, oh itu di situ musiknya enak. Dengarkan yang tadi malam. Siapa pusat perbaktian itu? Yesus, bukan musik. Tapi banyak umat Tuhan akhir zaman ini, di sana musiknya enak. Anak-anak muda suka pergi di sana. Ya. Saya bertanya, kenapa anak-anak muda harus bikin gereja sendiri? Cuma karena musik. Mereka nggak suka dengar lagu Sion. Nggak nendang kalau lagu Sion katanya. Saudara tahu orang-orang yang karang lagu Sion, orang-orang yang sangat rohani. Mereka tidak mengarang lagu Sion untuk kelihatan skill menyanyinya, saudara. Tapi kalau Bill Gaither yang bikin itu memang untuk pure entertainment, saudara. Kita harus bisa bedakan performance dengan pujian kepada Tuhan. Apakah menurut saudara malaikat menyanyi dengan jingkrak-jingkrak untuk memuji Tuhan? Sebagian orang bilang, tapi pendeta, di Alkitab dibilang bahwa Daud menari-nari. Oke, saya kasih tahu, yang menerjemahkan Alkitab itu orang yang suka menari. Ya, itu fakta. Karena dia suka menari, dia tahu menari-nari. Ya, saya nggak bisa bayangkan, saudara, di dalam Yesaya pasal 6 dikatakan dengan jelas, ya, para serafim yang berdiri di hadapan hadirat Tuhan, dia punya berapa sayap? 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Ya, tidak ada gerakan sedikit pun di situ. Kenapa kita mau bawa apa yang ada di dunia ke dalam gereja? Jangan bangga kalau saudara bisa menyanyikan lagu Heritage dengan sempurna. Ya, Heritage kebanyakan ambil lagu dari Bill Gaither. Ya, dan saya siap kalau saudara nggak senang sama saya untuk katakan ini. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya sampaikan. Amin, saudara-saudara. Amin. Masih bisa bersahabat kita? Masih. Ya. Amin. Ya. Dengarkan orang tua. Jangan. Apa dosa terbesar dari Babylon? Yang membuat Tuhan menghakimi Babylon dengan jari, dengan tulisan di dinding. Ketika Belsasar memerintahkan supaya diambil apa? Cawan dari bait suci dicampur dengan anggur.
Babylon. Apa itu maksudnya? Yang suci dicampur dengan yang tidak suci, maka Tuhan marah. Yang suci dicampur dengan tidak suci, Tuhan marah, saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang ini? Mereka ambil kata-kata dari Alkitab yang suci, terus mereka pasang lagu pop, lagu rock, lagu jazz, lagu semua itu hip hop ditaruh dan dibilang ini pujian kepada Tuhan. Saudara, dengarkan baik-baik, setan itu ahli musik. Dia tahu bagaimana mempermainkan perasaan kita. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, banyak orang akan hilang di air sama hanya karena musik. Ya, terjadi pertengkaran antara orang tua dengan orang muda. Saudara sadar nggak bahwa secara tidak langsung musik telah memecah belah saya dan saudara, telah memisahkan orang tua dengan orang muda. Jangan anggap sepele ini kalau seorang nabi sudah katakan sebagai Tuhan telah menunjukkan kepada saya. Ya, Tuhan telah menunjukkan kepada saya. Ya, baik, kita akan teruskan. Sekarang, kalau begitu apa yang paling penting kita harus ketahui, saudara? Kita harus memiliki apa? Minyak. Apa yang dilambangkan oleh minyak? Oke, apa yang dilambangkan oleh pelita? Tadi lagunya dinyanyikan tadi. Apa yang dilambangkan oleh pelita di dalam Alkitab? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah apa? Pelita. Oke, supaya pelita itu bisa nyala, dia perlu apa? Minyak. Oke, kalau dibilang firman Tuhan itu adalah pelita, apa yang membuat firman Tuhan itu menyala? Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan apa? Oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau begitu, saudara, ya, apa yang membuat orang berbicara atas nama Allah? Roh Kudus. Dan mereka tulis semua yang mereka dengarkan dari Roh Kudus. Dengan demikian, minyak itu melambangkan apa kalau begitu, saudara? Roh Kudus. Kita bisa saja punya Alkitab, tapi kita tidak punya Roh Kudus, sehingga tafsiran kita terhadap Alkitab jauh dari yang Tuhan apa? Maksudkan. Nah, sekarang yang bodoh punya cukup minyak, artinya dia cuma punya cukup minyak di pelitanya, tapi dia tidak punya minyak di buli-bulinya. Apa maksudnya kalau begitu? Kita harus tahu, karena ini krusial untuk keselamatan kita. Betul atau tidak, saudara? Karena kita harus memilih jadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Jadi apa maksudnya sekarang? Apakah kalau Roh Kudus itu berarti minyak, apakah itu berarti saya harus punya lebih banyak Roh Kudus? Harus punya banyak persiapan Roh Kudus? Harus. Dan saya nggak suka teologi, saudara. Saya suka yang praktikal. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Mari kita buka sekarang di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila dia datang, siapa dia? Roh kebenaran. Ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke, jadi tanda bahwa ada suatu Roh Kudus di dalam suatu gereja, bukan musiknya, bukan jingkrak-jingkrak, bukan semangat emosional yang sesaat, bukan, saudara. Tapi ketika Roh Kudus datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh apa? Dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia dengar, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus punya dua fungsi. Pertama, Roh Kudus menuntun orang ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Seluruh Alkitab. Jadi kita lihat, pelita itu bisa nyala memang kalau ada Roh Kudus. Jelas atau tidak? Jelas. Dan hal yang kedua, Roh Kudus ketika dia datang, dia akan memberitakan hal-hal yang akan
Dengan kata lain, Dia akan memberikan nubuatan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara mau tahu apakah saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Pertama, lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Apakah hidup saudara sesuai dengan Alkitab atau tidak? Oke? Ya, dunia Kristen seperti kita pelajari pada malam pertama, katakan orang mati langsung naik ke surga kalau dia baik. Kalau dia jahat, dia langsung ke mana? Dia langsung ke neraka. Apakah itu benar? Tidak. Berarti tidak ada apa? Roh Kudus. Oh pendeta, itu menghakimi pendeta. No, saya tidak menghakimi. Itu apa yang dibilang oleh Alkitab. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan menuntun ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Orang Kristen tidak sungkan-sungkan untuk makan haram. Kalau saudara punya Roh Kudus akan tuntun saudara buka Imamat 11. Dan saudara tahu bahwa di sana ada binatang yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Betul atau tidak, saudara? Betul. Yesus sendiri. Tapi banyak orang Kristen bilang, tapi di Perjanjian Baru nggak ada perintah untuk makan yang haram, untuk tidak boleh makan yang haram. Apa benar nggak ada? Apa benar nggak ada? Yesus bilang, ya, Bapak manakah di antara kamu? Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu? Jikalau anaknya minta apa? Minta apa? Minta roti akan memberikan apa? Ular. Apa yang dia minta berikut? Ikan. Dan akan memberikan apa? Kalajengking. Jadi yang satu makanan. Apa itu? Roti dan ikan. Yang satu apa? Ular dan kalajengking. Ya, kalau di Manado mereka bilang lebih enak ular. Iya, karena ular dimakan di Manado, saudara. Ayat ini nggak bisa dipakai di Manado. Nggak bisa. Karena mereka bilang ular lebih enak dari ayam. Iya. Saya bertugas satu saat di Halmahera. Terus mereka cerita sama saya, ketua jemaat Advent itu dipanggil untuk menolong menerjemahkan Alkitab dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa ibu. Kebetulan di Halmahera itu saya di kecamatan ibu. Jadi mereka terjemahkan ke bahasa daerah. Dan ketika datang di ayat ini terjadi perdebatan. Karena mereka bilang ini nggak pas ini karena ular dimakan juga di sini. Jadi nggak bisa ini, nggak pas. Tapi ketua jemaat yang Advent bilang, oh kita nggak boleh ganti, itu Alkitab. Saudara mengerti maksudnya? Yesus secara implisit ya sebenarnya sudah membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Ya saudara, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan dapati kebenaran ini. Saya tidak bermaksud menyinggung saudara yang bukan Advent yang ada di sini ya saudara. Tidak saudara. Barang siapa ku kasih dia tegur dan ku hajar. Ini tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus ketika kita dituntun ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Maka kita tahu bahwa yang menuntun itu adalah siapa? Roh Kudus. Ke dalam seluruh kebenaran itu maksudnya apa? Semua yang tertulis di dalam Alkitab. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6 sebutkan. Saya setiap kali baca ayat ini saya gundah gulana, sedih banget. Kalau dibilang orang kafir binasa karena tidak mengenal Allah, ya itu wajar, itu normal. Tapi kalau dibilang umat Allah binasa karena tidak mengenal Allah, saudara bayangkan, kita siang malam berdoa kepada Tuhan Yesus, siang malam kita menyerahkan hidup kepada Yesus, siang malam kita baca Alkitab, tiap minggu kita datang bergereja, kita berusaha hidup sebagai orang Kristen yang baik, meniru semua teladan yang diberikan Yesus. Tapi Tuhan bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Kewajiban saya dan saudara untuk buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan dan lihat apakah benar kehidupan saya sesuai nggak dengan firman Tuhan. Yesus bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian datanglah hujan, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Apa maksudnya? Kalau kita hidup berdasarkan kepada firman Tuhan, kita tidak perlu apa? Takut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang
Bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara dengarkan baik-baik. Saudara mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bijaksini? Bijaksana. Ya? Saudara mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Menurut firman Tuhan, orang yang bodoh tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu bedanya. Ya, tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh isi Alkitab ini ditulis oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak menurut Alkitab, berarti kita melawan apa? Roh Kudus. Dan tahukah saudara, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat apa? Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu hari apa yang harus disucikan, tapi kita masih melawan, berarti kita melawan dosa. Berarti kita berbuat dosa apa? Dosa melawan Roh Kudus. Dan Matius 12 ayat 32 bilang dengan jelas, dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni di dunia ini, tidak di dunia yang akan datang pun tidak. Bayangkan keras atau tidak kata-kata itu? Keras. Bisa saja dibilang dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni, titik. Tapi Yesus sebutkan dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Serius atau tidak, saudara? Ini sangat serius. Jadi jangan saudara main-main dengan Roh Kudus, apalagi bilang Roh Kudus bukan Allah. Jangan, saudara. Itu hujat. Itu hujat yang sangat apa? Hujat yang sangat besar. Kalau saudara masih ragu-ragu, mulai terpengaruh dengan itu, bertobat sekarang, saudara. Ya. Yesus sendiri bilang, hujat kepada anak manusia bisa diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni di dunia ini, tidak di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, dan jangan coba-coba ajarkan itu kepada orang lain. Saudara sedang menyesatkan orang. Ya, kalau saudara lakukan itu, kalau saudara masih ragu-ragu, mari kita bicara. Mari kita berperkara. Mari kita berdialog. Tapi jangan ajarkan, saudara. Ya, jangan. Ya, Roh Kudus jelas Tuhan. Ya, dia disebutkan dengan dia, tetapi apabila ia, ya sudah jelas dibilang, tetapi apabila ia Roh kebenaran datang. Saya mau tanya, ya, kalau Roh Kudus bisa berkata, apakah dia kekuatan, kuasa, atau dia manusia, atau dia satu oknum? Binatang aja tidak bisa bicara. Kenapa binatang tidak bisa bicara, saudara? Karena binatang tidak punya frontal lobe, otak depan ini. Jadi binatang nggak bisa berpikir. Manusia bisa berpikir. Karena manusia bisa berpikir, manusia bisa apa? Bicara. Jadi saudara dengarkan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berfirman, Roh Kudus memberitakan, Roh Kudus juga apa? Memerintahkan. Terus kita bilang Roh Kudus bukan satu individu yang hidup. Ini luar biasa. Ya, ini tandanya bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Ini tandanya kita sudah ada di akhir zaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena Matius 24, mari kita buka Matius 24 lagi ya. Kita mulai konteks daripada 4 perumpamaan yang terakhir ini, ya. Jam di sini memang lebih cepat 2 kali lipat ya dari tempat yang lain. Saya heran sekali ini jam ini. Ya, Matius 24 ayat 1, 2, 3, 4, 5 firman Tuhan bilang, sesudah itu Yesus keluar lalu pergi. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Ya, maka datanglah murid-muridnya kepadanya dan menunjuk bangunan-bangunan bait Allah. Apa yang terjadi di sini? Bait suci itu begitu megah, begitu indah, dilapisi oleh emas. Ketika matahari kena, lapisan emas ini memantulkan cahaya yang luar biasa indahnya. Dan bukan hanya bait suci itu indah secara fisik, tapi bait suci itu juga lambang kebanggaan orang Israel bahwa Tuhan hadir di sini, bahwa Tuhan adalah Tuhan dari bangsa Israel. Itu bagi mereka satu kebanggaan. Tapi Yesus luar biasa, saudara. Yesus keluar, dia tidak komentar sedikit pun. Kenapa?
Kenapa Yesus tidak komentar sedikit pun? Karena bangunan yang paling megah tidak akan membuat Yesus terkesan. Bangunan yang paling tinggi, bangunan yang paling canggih, bangunan yang paling mahal tidak membuat Yesus terkesan, saudara. Bangunan yang paling dibanggakan manusia tidak membuat Yesus terkesan. Orang yang paling pintar di dunia tidak membuat Yesus terkesan. Orang yang paling kaya di dunia tidak membuat Yesus terkesan. Saudara, orang yang paling bertalenta tidak membuat Yesus terkesan. Orang yang paling berkuasa tidak membuat Yesus terkesan. Orang yang dalam jumlah banyak berbakti kepada Tuhan tidak membuat Yesus terkesan. Luar biasa nggak Tuhan kita? Kita yang terkesan dengan orang kaya, kita yang terkesan dengan orang yang punya kedudukan, kita yang terkesan dengan orang yang punya power, punya kedudukan di atas dunia ini. Kita yang terkesan dengan orang yang paling bagus suaranya, merdu suaranya, orang yang paling pintar, kita kagum sekali, saudara. Tapi Yesus sama sekali tidak. Yesus sama sekali tidak terkesan dengan semua yang duniawi ini, saudara. Murid-murid heran, kok Yesus nggak kasih komentar sedikit pun, memuji kek, puji kek. Ya, saya sudah nyanyi bagus-bagus, dibilang musik Kristen kontemporer musik lagi. Ya, saudara, Yesus tidak terkesan dengan suara yang paling bagus, tapi untuk meninggikan diri. Betul atau tidak, saudara? Amin. Ya, ya, tidak sedikit pun. Kalau saudara main piano untuk menunjukkan skill saudara, Yesus terkesan atau tidak? Tidak. Saudara jadi orang kaya dalam perumpamaan malam pertama, betul atau tidak? Jadi sombong. Lihat secara rohani, kesombongan rohani yang paling berbahaya, saudara, paling mematikan, paling tidak berpengharapan. Ya, itu bahaya. Ya. Oke, boleh kita lanjut kenapa Yesus tidak terkesan? Ia berkata kepada mereka dalam ayat 2, aku berkata, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan dihancurkan. Itu sebabnya Yesus tidak terkesan, karena Yesus tahu bahwa itu akan apa? Hancur. Bayangkan, dibilang gereja katedral yang megah itu akan hancur. Bagaimana perasaan orang Kristen di Indonesia? Ya. Atau kantor uni yang di MT Haryono itu akan rata dengan tanah. Bagaimana kira-kira perasaan kita, saudara? Itulah bagaimana perasaan daripada siapa? Murid-murid. Ya, aduh, mereka betul-betul bergumul. Tadi mereka nggak berani tanya sama siapa? Tuhan Yesus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Saifun, ayat 3, maka datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Bagi mereka, nggak mungkin Tuhan membiarkan bait suci itu apa? Hancur. Nggak mungkin. Mereka lupa mengkhotbah bilang apa yang sudah pernah ada akan ada lagi, apa yang sudah pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Mereka gagal belajar sejarah. Kalau saya dan saudara gagal belajar sejarah, kita akan mengulangi kesalahan dari apa? Sejarah. Seluruh isi Alkitab adalah sejarah kegagalan dan keberhasilan umat Tuhan. Kita harus belajar, dituliskan dengan mahal, karena kegagalan itu mahal, kebinasan itu mahal, bukan? Ya, bagaimana Yudas gagal, bagaimana istri Lot gagal. Ya. Gagal semua karena apa? Duniawi. Gagal karena apa? Karena tidak percaya firman Tuhan. Saul gagal karena apa? Kita sudah pelajari tadi malam. Dan kemarin malam, Saul gagal karena apa? Ya, karena ia tidak setia. Kenapa dia tidak setia? Dia tidak percaya firman Tuhan. Karena dia pergi bertanya kepada roh peramal. Ini dituliskan supaya jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Karena banyak sekali sekarang orang pergi kepada yang namanya paranormal. Bikin bisnis feng shui, ya. Bikin bangunan nggak ada nomor 13.
Nggak ada lagi nomor 14. Ya semuanya aja nggak ada sebenarnya. Iya. Ya, ini kelihatannya sepele. Tapi secara nggak langsung sudah masuk ke dalam hidup kita. Karena kalau kita mau berhubungan bisnis dengan orang Cina, apa boleh buat, kita harus ikut. Iya kan, kalau nggak laku nanti. Akhirnya secara nggak langsung kita terima standar dari dunia. Ya, saudara, ini dia. Tahu nggak saudara, sekarang juga ada banyak pawang hujan. Boleh nggak orang Advent pakai pawang hujan? Ya, oh banyak pawang hujan sekarang. Ya, tinggal bayar aja. Ya. Tapi orang Advent punya pawang hujan, Elia namanya. Iya kan? Elia bisa berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Dia berdoa hujan turun. Kalau Elia bisa, saya dan saudara harusnya apa? Bisa. Amin. Karena Yakobus bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, maka datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kenapa? Mereka penasaran, kok Yesus bisa bilang bahwa bait suci itu akan hancur, bisa tega. Ya, Yesus seorang yang bukan seorang yang tega, dia bicara apa adanya, terus terang, saudara. Nggak ada basa-basi, tidak terlalu banyak basa-basi. A, B, putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Ya, kita yang sering abu-abu, kita nggak mau dibenci orang, ya kan? Ya, kita nggak mau menyinggung perasaan orang. Ya, bagi murid-murid nggak mungkin bait suci ini akan apa? Hancur. Makanya mereka bilang, katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi. Oh, mungkin waktu Yesus datang kedua kali. Makanya mereka bilang, katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bagi mereka ini akan terjadi ketika dunia berakhir. Oh, tentu saja bait suci itu harus apa? Hancur. Sekarang jawab Yesus kepada mereka, ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara dengarkan? Ya, Yesus nggak bilang ada gempa bumi yang pertama. Yesus nggak bilang ada belas sampar yang pertama. Yesus bilang apa yang pertama? Waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Saya mau tanya. Berarti Yesus bilang kepada kita, si penyesat itu orang Kristen atau bukan orang Kristen? Berdasarkan ayat ini, orang Kristen, penunggu pagi, saudara. Ya, kalau dia mau menyesatkan orang Advent, ya, dia nggak akan pakai orang bukan Advent. Betul atau tidak? Karena kita langsung bilang, oh no way, kamu bukan Advent. Saya nggak bisa terima. Betul atau tidak, saudara? Ya, jadi dia pakai penunggu pagi. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi bulan Januari saya bilang sama ibu saya, nggak usah baca penunggu pagi ini. Ya, ini tidak benar. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk baca sesuatu yang tidak benar. Ya, saudara boleh buka di bulan Januari, kalau nggak tanggal 28, tanggal 29 Januari, judulnya Para Imam. Waktu saya baca itu saya bilang, dan lupakan saja. Ya, jangan kita pikir semua yang dari barat pasti benar dan pasti baik. Kita ini orang Indonesia mengalami yang namanya inferior complexity. Apa itu? Bahasanya susah banget ya. Ya, kita merasa lebih rendah. Kalau sudah lihat orang bule, udah langsung dijajah kita. Orang kulit putih langsung dijajah. Ya, saudara, buka mata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan apa? Kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Apakah setan mau menyesatkan orang yang bukan Kristen? Saudara, tidak. Karena semua ini sudah miliknya siapa? Miliknya dia. Wah, self-righteous banget mereka. Ya,
Apakah saya nggak bilang bahwa semua orang yang bukan Kristen tidak akan selamat? Saya nggak bilang gitu loh, saudara. Tapi saya yakin di dalam Injil Yesus Kristus. Ya, kalau saudara tidak yakin di dalam Injil Yesus Kristus, ada sesuatu yang salah dengan saya dan saudara. Kalau kita tidak yakin dengan Injil Yesus Kristus, ya. Saya nggak bilang bahwa orang yang bukan Kristen pasti binasa. Tidak, saya tidak bilang begitu. Tetapi ada satu Tuhan, Efesus 4 ayat 5, ada satu iman, ada satu apa? Baptisan. Apa artinya ada satu Tuhan, ada satu iman, ada satu baptisan? Apa artinya? Artinya hanya ada satu Tuhan yang benar. Tidak peduli berapa banyak agama yang di atas dunia ini, yang ada di atas dunia ini. Katakan saya berbakti kepada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar dalam jumlah ribuan. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Betul atau tidak, saudara? Dan karena hanya ada satu Tuhan, maka hanya ada satu apa? Iman. Tidak ada iman yang berbeda-beda, karena hanya ada satu Tuhan. Apa itu iman? Iman adalah jalan kepada siapa? Tuhan. Ya, iman adalah jalan kepada Tuhan. Dan ada satu baptisan. Apa itu baptisan? Hanya satu baptisan, satu jalan untuk masuk ke iman ini. Tidak ada banyak baptisan, saudara. Minta maaf, saudara baca Alkitab, hanya ada satu apa? Baptisan. Sekarang begitu banyak macam baptisan. Tapi kita bilang cuma ada satu apa? Satu baptisan. Dari kata dasarnya saja disebutkan baptisan itu artinya diselamkan. Tidak ada lagi arti yang lain. Kalau saudara cuma dipercik, saudara cuma dikasih bendera, saudara cuma dilakukan tidak dengan diselamkan, itu namanya bukan apa? Baptisan. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung saudara. Tapi kalau saya tahu kebenaran, saya diam dan tidak sampaikan kepada saudara, maka darah saudara ditanggungan kepada siapa? Saya. Kalau saudara tidak pernah dibaptiskan dengan diselamkan, berarti saudara belum pernah dibaptis. Hanya ada satu baptisan. Tidak ada banyak baptisan, saudara. Ya, tidak banyak baptisan. Ya. Boleh kita berbaptis setiap hari? Ya, boleh. Tetapi hanya satu hari yang Tuhan apa? Ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Jadi saudara jelaskan kepada saya apa artinya menurut kebiasaannya. Apa artinya? Sering melakukan. Rutin. Itu sesuatu yang selalu dilakukan. Dan menurut kebiasaannya ia masuk ke rumah ibadat, berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus berbakti pada hari Sabat, bukan hari yang lain. Maafkan kalau ini menyinggung bagi saudara, tapi saya harus sampaikan kebenaran saudara. Ya, kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan dapati bahwa inilah kebenaran apa? Alkitab. Kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan dapati semua kebenaran Alkitab ini. Waktu saya sudah habis, saudara. Ya, saya nggak mau bikin saudara pulang malam sekali. Ya, tapi kembali, dari mana iman kita berasal? Di atas pasir atau di atas batu? Saudara mau pilih yang bijaksana atau yang bodoh? Ya. Maafkan kalau kata-kata saya menyinggung saudara. Tapi saya cuma kutip apa yang dibilang oleh Alkitab. Ya, tidak ada yang lain. Matius 15 ayat 8 dan 9 tegas bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari padaku. Ya, kenapa? Kenapa disebutkan bahwa mereka memuji Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku? Kenapa? Kenapa? Ayat selanjutnya bilang apa? Ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kalau kita cuma berbakti berdasarkan kebiasaan, karena orang tua kita, karena nenek moyang kita, dan kita lakukan itu sebagai suatu tradisi tanpa saudara cek di dalam Alkitab apakah ini ada di dalam Alkitab, maka saya dan saudara menjadi orang yang apa? Orang yang bodoh. Ya.
Sederhana itu, sesederhana itu saja, saudara. Ya. Ya, kita akan dengarkan satu lagu yang kiranya boleh membuka hati kita, berserah kepada Yesus. Apa artinya berserah kepada Yesus? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, saudara, kalau kita menerima Yesus sebagai jalan, maka kita harus menerima kebenaran yang ada di dalam apa? Firman Tuhan. Kalau Yesus berbakti hari Sabat, maka saya dan saudara harus berbakti hari apa? Hari Sabat. Tidak ada hari yang lain, saudara. Ya, kita boleh berbakti setiap hari, tapi hanya satu hari yang Tuhan minta untuk kita harus apa? Sucikan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kalau saudara punya tamu pada hari Sabat, saudara bilang, maaf ya, jangan nonton TV. Jangan saudara bilang, ayo kita nonton sama-sama. Ya, ya saudara. Ya, ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Saya hanya kutip. Ya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apa kurang cukup alasannya? Ya. Berserah kepada Yesus, segenap badan dan hati. Sembah, ku harap, ku kasihi. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Juru selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus dan turut kehendakmu. Ku buangkan nafsu dunia, oh Tuhan, terima aku. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Malam ini saya akan merasa berhutang sebelum memberikan kesempatan bagi saudara untuk menyatakan iman saudara. Saudara yang mungkin selama ini bergumul untuk berani mengambil keputusan, menerima kebenaran. Saudara sudah tahu kebenaran,
Roh Kudus bergumul dengan saudara untuk mendorong saudara berani mengambil keputusan. Tapi kedagingan itu terlalu kuat. Adakah di antara kita yang mau bilang sama Tuhan, saya tidak mampu tapi saya tahu ini kebenaran. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya nanti akibat saya mengambil keputusan mengikuti kebenaran. Tapi saya mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara ragu, khawatir akan apa yang akan saudara makan, minum, pakai, sehingga saudara tidak berani memilih kebenaran, atau saudara khawatir akan dihina, dicercah karena saudara mengambil kebenaran, saudara ada di sini malam ini bukan secara kebetulan. Roh Kudus yang menuntun saudara datang di sini supaya saudara berani mengambil keputusan yang akan mengubah hidup saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Apakah ada dari antara saudara yang gagah berani malam ini, berani katakan, saya mau terima Yesus, saya mau terima seluruh kebenaran, saya siap dituntun oleh Roh Kudus untuk menerima seluruh kebenaran, dengan segala kekurangan yang saudara miliki, dengan segala kekhawatiran dan ketakutan yang saudara miliki. Maukah saudara bawa semua itu kepada Yesus? Kalau ada, silakan saudara berdiri di tempat saudara. Adakah dari antara saudara yang berani menyatakan iman saudara kepada Yesus? Puji Tuhan untuk seorang anak yang berani menyatakan imannya. Bagaimana dengan orang muda, orang tua? Ini ada satu anak remaja yang berani menyatakan imannya kepada Yesus. Panggilan berikutnya saudara, sebagaimana yang tadi malam, apakah saudara bergumul dengan dosa? Yesus mau datang segera. Kita harus apa? Bertobat. Apakah baca Alkitab tidak lagi menarik bagi saudara? Berdoa tidak lagi menarik, kita lakukan itu sebagai kebiasaan belaka. Saudara mau berubah? Apakah saudara suka dengarkan musik-musik yang seharusnya tidak saudara dengarkan? Hiburan dunia yang seharusnya saudara hentikan. Saudara tidak mampu. Saya tahu dan Tuhan tahu. Kita tidak mampu. Saya tahu saya tidak mampu mengalahkan dosa saudara. Dengan kekuatan sendiri mustahil. Tapi saya tahu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Adakah di antara saudara yang mau bilang kepada Yesus, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku? Kalau ada, silakan berdiri untuk panggilan yang saya sebutkan tadi. Ada, saudara? Kesibukan dunia mungkin telah membuat kita terlalu lupa untuk mengambil waktu dengan Tuhan. Ya. Yesus sudah mati bagi kita, saudara. Dia rela memberikan seluruh hidupnya buat kita. Saudara mendengarkan kebenaran Tuhan dari malam ke malam. Saya harap kebenaran itu tidak akan membuat saudara kebal. Tapi semakin kita sensitif mendengarkan suara Roh Kudus, kalau ada yang harus kita perbaiki, kita harus perbaiki. Ya. Sekarang nggak waktunya. Banyak orang akan merasa telah memelihara hari yang benar, sehingga kita tidak peduli bagaimana cara menyucikannya. Yang penting saya memelihara hari yang benar. Yesus bilang, berdoalah kamu supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Kalau melarikan diri saja saudara, Yesus bilang berdoa supaya jangan dilakukan pada hari Sabat. Bagaimana dengan makan di restoran? Bagaimana dengan memasak pada hari Sabat? Bagaimana saudara? Jawab saya. Yesus bilang berdoa
kalaupun engkau mau melarikan diri, menyelamatkan nyawa saudara pada hari Sabat, kalau boleh jangan dilakukan pada hari Sabat. Tapi betapa sering kita melakukan perjalanan pada hari Sabat. Saya nggak bilang perjalanan ke gereja, yang saya bilang pergi ke kota yang lain pada hari Sabat. Apakah benar ini? Kalau sedangkan untuk menyelamatkan diri sebaiknya jangan dilakukan pada hari Sabat, bagaimana dengan memasak? Bagaimana dengan melakukan perjalanan pada hari Sabat? Bagaimana dengan field school? Atau bagaimana dengan outing di kantor pada hari Sabat, saudara? Banyak orang atlet anggap itu tidak apa-apa sekarang. Ya, bagaimana? Masih adakah yang berani untuk berdiri bagi Yesus saat ini? Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sementara saya berdoa, kalau saudara tergerak untuk maju berdiri, silakan. Ya Tuhan Allah, ampuni hamba yang tidak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu. Ampuni hamba kalau ada perkataan yang tidak jelas, tidak dapat meyakinkan umat-umat-Mu. Tapi kalau tahu hamba telah melakukan yang terbaik yang hamba bisa lakukan, tolong kami untuk memilih menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengikuti apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, orang yang menuruti apapun yang disampaikan oleh Roh Kudus. Tuhan, tolong buat hati kami untuk peka. Seringkali kami bohong kecil, seringkali kami tidak menyatakan kebenaran, seringkali kami malu untuk mengakui iman kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami malas secara rohani Tuhan. Kami malas untuk menyampaikan kebenaran Injil ini ke seluruh dunia. Seringkali kami lebih mencintai diri, tidak mau menyerahkan harta yang Tuhan telah percayakan untuk Engkau gunakan, membantu orang yang susah ataupun menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Seringkali kami tidak mau merendahkan diri Tuhan, tidak mau meminta maaf, tidak mau berdamai dengan orang yang telah menyakiti kami, tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Bapa, ampuni kami karena kami tidak memiliki kuasa untuk melakukan kebenaran yang kami tahu seharusnya kami lakukan. Kasihani kami ini Tuhan, dan tolong kami. Sekali lagi tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik daripada ketika kami memasuki tempat ini. Tolong kami menjadi orang Kristen yang lebih baik ketika kami meninggalkan tempat ini. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah dan di masyarakat, di mana saja. Biarlah kami selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Ulanglah bersama dengan kami. Dan Bapa, hamba mau berdoa, jangan biarkan kami tenang sebelum kami tahu kami telah mengakui segala dosa kami kepada Engkau. Jangan biarkan kami tenang sebelum kami mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran, apapun resikonya. Jangan biarkan kami tenang Tuhan kalau kami masih mengabaikan suara-Mu. Jangan biarkan kami tenang sebelum kami berdamai dengan Engkau dan sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.